Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Melanjutkan pengajian yang sempat terputus kemarin, maka hari ini kita akan lanjutkan pengajian tentang fikih kurban. Mudah-mudahan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin berhenti di pembahasan tentang hewan-hewan yang layak untuk dijadikan kurban. Yang pertama adalah domba. Domba itu minimal umurnya 1 tahun lebih. Yang kedua adalah kambing kacang. Umurnya minimal 2 tahun lebih. Dan unta minimal umurnya itu 5 tahun lebih. Yang terakhir adalah sapi, minimal umurnya 2 tahun lebih. Itulah hewan-hewan yang menurut agama Islam pantas untuk dijadikan kurban. Selanjutnya watujzi'uh, dan mencukupi syarat sebagai hewan kurban. Al-badanatu, apa badanah? Unta. Unta itu mencukupi syarat sebagai kurban indal istiraki, ketika dijadikan kurban bersama fiha, di dalam badanah. Cukup memenuhi syarat sebagai hewan kurban an sab'atin, untuk kurbannya 7 orang. Wakada, dan ialah seperti ini badana yang dikatakan mencukupi syarat sebagai kurban untuk 7 orang. Al-baqaratu, adapun baqarah, sapi. Sapi pun juga dianggap cukup syarat untuk dijadikan kurban 7 orang. Tujzi'uh, mencukupi syarat apa al-baqarah, ketika sapi ini dijadikan kurban bersama an sab'atin, dari 7 orang. Jadi unta dan sapi itu walaupun cuma 1 ekor, menurut agama sudah dianggap memenuhi syarat untuk dijadikan kurban bersama. Maksimal adalah 7 orang. Artinya kalau dijadikan kurban berkelompok, 1 ekor sapi yang sudah berumur 2 tahun lebih itu bisa dijadikan kurban bersama. Kurban berkelompok, maksimal kelompoknya itu beranggotakan 7 orang. Walau dhuha, seandainya berkurban, wahidun, siapa 1 orang, berkurbannya ini bi badanatin au baqaratin, berkurban dengan 1 ekor unta atau 1 ekor sapi, padahal 1 ekor unta dan 1 ekor sapi itu cukup memenuhi syarat untuk dijadikan kurban bersama, maksimal 7 orang. Nah, ini ada kasus, ada 1 orang berkurbannya dengan 1 ekor sapi. Bagaimana kasusnya seperti ini? Ada 1 orang berkurban dengan 1 ekor sapi, padahal 1 ekor sapi itu memenuhi syarat
untuk dijadikan kurban berkelompok, maksimal kelompoknya beranggotakan 7 orang. Lalu hanya 1 orang yang berkurban 1 sapi. Apakah ini tidak kelebihan? Nah, pertanyaannya apakah tidak kelebihan? Jawabannya ya tetap dianggap sah sebagai kurban 1 orang. Namun cara pendistribusiannya seperti ini aturannya. Kalau ada orang, walau dhuha, jika berkurban wahidun, siapa 1 orang, berkurbannya bibadanatin dengan 1 ekor unta, au bakorotin atau 1 ekor sapi, karena maka ada as-subu'u, apa 1/3 dari daging kurban yang berupa 1 ekor sapi itu, wajiban adalah sesuatu yang wajib untuk didistribusikan kepada fakir miskin. Jadi kalau ada 1 orang kurbannya 1 ekor sapi, maka setelah disembelih 1/7 dari daging kurban itu, 1/7-nya kan 1 ekor sapi itu kan cukup memenuhi syarat untuk dijadikan kurban 7 orang. Ternyata hanya 1 orang yang melakukan kurban 1 ekor sapi ini, akan berarti 1/7 itu hanya milik 1 orang. Daging kurban sapi yang dikurbankan oleh 1 orang ini 1/7-nya adalah wajib untuk didistribusikan kepada fakir miskin. Bagaimana 6/7-nya? Wa mazada, dan sesuatu zada yang lebih apa-ama, artinya 6/7 dari daging kurban itu tatawuan, sifatnya hanyalah tatawwu, sukarela. Apa maksudnya sukarela ini? Yusrofu, bisa didistribusikan apa mazada, 6/7 itu bisa didistribusikan masrifat tatawwu'i, di tempat pendistribusian hal-hal yang sifatnya sukarela, insa'ah, jika mau siapa orang yang berkurban itu. Artinya 1/7 dari daging kurban seekor sapi itu wajib didistribusikan kepada fakir miskin, sementara 6/7-nya ya terserah orang yang berkurban tadi, mau dibagikan kepada fakir miskin monggo, tidak mau didistribusikan ke fakir miskin juga monggo, dimakan sendiri juga monggo, disumbangkan, terserah yang berkurban 1 orang kambing ini, karena yang wajib hanya 1/7 dari daging kurban yang berupa sapi itu. 6/7-nya ini adalah sifatnya sukarela, tatawwu, sunnah, terserah, diserahkan sepenuhnya kepada 1 orang yang berkurban dengan 1 ekor sapi itu. Wa tujzi'uh, dan mencukupi syarat sebagai hewan kurban, asyatu, apa 1 ekor kambing, an syakhsin wahidin, dari 1 orang. Jadi kalau kambing ini hanya dianggap cukup memenuhi syarat sebagai kurbannya 1 orang saja. Walau dhuha, tetapi begini, walau dhuha, jika berkurban siapa orang bisatin, dengan hewan kurban 1 ekor kambing, an nafsihi, berkurbannya an nafsihi, atas nama pribadinya sendiri, wa asyrokah, lalu ikut ambil bagian, ghairuhu, siapa orang lain, ma'ahu, bersama orang yang berkurban itu, fi thawabiha, ikut ambil bagian di dalam apanya, fi thawabiha, di dalam pahalanya kurban yang berbentuk 1 ekor kambing itu, lam yadurroh, maka tidak berpengaruh terhadap keesahan berkurbannya. Namun perlu diingat, 1 orang tetap berkurban dengan 1 ekor kambing. Namun pahala berkurbannya ini
bisa dibagi-bagikan kepada anggota keluarga yang lainnya. Jadi tetap kurban ini ada ketentuan-ketentuannya. Tidak bisa satu ekor kambing berkurban atas nama satu keluarga, tidak bisa. Cuma seperti kajian sebelumnya, kurban ini kan sunnah kifayah, disunnahkan secara umum kepada satu keluarga. Artinya keluarga itu yang penting ada yang berkurban, salah satu anggota keluarganya. Misalnya yang berkurban dalam keluarga A itu adalah si A, suaminya, maka istri anak-anaknya itu sudah terwakili di dalam menerima beban perintah sunnah berkurban ini. Tahun depan misalnya istrinya itu punya kemampuan untuk berkurban, maka di tahun itu suami dan keluarga yang lain sudah terwakili dengan perbuatan istri melakukan kurban itu. Kalau ada pendapat yang menyalahkan tentang keterangan ini, mungkin perlu ditinjau kembali. Apakah orang yang berpendapat bahwa kurban itu tidak ada batasan-batasannya, bahwa satu orang satu kambing, dua orang dua kambing, tiga orang tiga kambing, saya kira perlu ditinjau kembali sebijak mungkin pendapat yang mengatakan seperti itu. Karena di dalam fikih kurban itu ada batasan-batasan tertentu. Batasannya seperti yang saya katakan di pertemuan ini. Satu kambing hanya cukup menjadi kurban satu orang. Kalau dua orang berarti dua kambing, kalau tiga orang berarti tiga kambing, dan begitu seterusnya. Tentang hukumnya itu adalah sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu adalah yang penting ada yang melakukan di satu daerah atau di satu keluarga itu. Maka cukup satu orang melakukan kurban atas nama satu keluarga atau atas nama satu desa. Cukupnya gimana? Maksudnya gimana? Cukup ini untuk mewakili tuntutan perintah sunnah untuk menunaikan ibadah kurban ini. Saya kira jangan salah memahami pendapat orang lain. Lebih baik pendapat itu yang perlu diikuti adalah pendapat yang langsung dibacakan dari sumber aslinya, yaitu kitab-kitab fikih klasik. Kok harus kitab fikih? Ya karena kurban ini adalah masail al-fiqhiyah, masalah-masalah fikih. Maka tentu rujukannya adalah kitab-kitab asli, kitab-kitab fikih. Jangan merujuk kepada pendapat seseorang yang tidak merujuk langsung kepada kitab-kitab fikih. Karena hal itu tentu akan membingungkan. Dan ketika orang itu bingung, berpotensi untuk menyesatkan. Dan ketika orang itu sesat di dalam agama, maka tentu hal ini adalah hal yang sangat berbahaya di dalam praktik keagamaan kita di dunia ini. Demikian penjelasan saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.